Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu Syirik dalam Syirik bertetangga. dalam bertetangga. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup di alam dunia tanpa adanya orang lain. Bersosialisasi itu diantaranya dengan orang yang rumahnya dekat dengan kita. Namanya tetangga. Punya tetangga? Butuh dengan tetangga? Begitu butuhnya kita datang tetangga. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wal jaridil kurba wal jaril junubi. Maka kamu hendaknya berbuat baik dengan tetangga yang dekat, dengan tetangga yang jauh. Artinya kalau ada manusia tidak berbuat baik kepada tetangga yang dekat, tidak berbuat baik kepada tetangga yang jauh, oleh Allah dalam ayat ini dianggap dia tidak beribadah kepada Allah. Karena merupakan bagian ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, Jibril sering berpesan kepadaku tentang tetangga. Sehingga aku mengira tetangga itu akan berikan warisnya kepadaku. Begitu pentingnya tetangga. Nabi mengatakan, kalau kamu bikin sayur, perbanyak kuahnya bagi tetangga kuahnya. Hadis lain Nabi mengatakan, kalau kamu punya makanan, kemudian tetanggamu bagi. Siapa tetangga yang paling berhak dibagi duluan? Yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah Anda. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seandainya engkau punya makanan atau buah-buahan yang tidak ada niat membagi kepada tetangganya, jangan sampai tetangga kamu tahu apa yang kamu miliki. Seandainya kita punya tetangga yang baik, yang jujur, yang sama kita akrab, saling tolong menolong, saling nerima, saling bantu, kira-kira enak apa enak? Enak. Enak. Itu yang kita harapkan. Pasti damai bertetangga. Namunnya berbeda. Dimanapun kita berada oleh Allah ditakdirkan. Di lingkungan manapun ada tetangga yang jahat. Buat apa? Nguji iman kita. Lulus nggak kita diuji oleh Allah? Kalau kita punya tetangga yang jahat, yakin dia dikirim oleh Allah buat menguji iman saya. Kalau ketemu melengos. Lu doang yang punya muka, buang muka. Gue juga punya, ikut melengos. Sama gilanya. Tetangga yang jahat sama kita tegur. Kenapa po? Ngapain? Lagi nyuci ya? Bebenah ya? Ke pasar ya? Tegur terus. Jangan dia syirik sama kita. Dia gak suka dengan kita. Sama-sama benci sama dia. Kapan? Gak ada yang benar. Jadi kalau ada tetangga yang tidak baik. Kemudian kita itu harus baik hubungan dengan mereka. Itu orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarohu. Berbuat baik dengan tetangga kamu. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikohu. Tidak akan masuk dalam surganya Allah orang yang jahat kepada tetangga. Makanya jangan jahat dengan tetangga biar kita semua masuk surganya Allah. Amin. Ya. Kadang-kadang kita udah mau tidak jahat berbuat baik sama tetangga, tapi tetangga itu kan ngeselin. Sebagai manusia juga kita ada batas untuk berbuat sopan gitu. Kadang-kadang akhirnya begini, ya udahlah, gue nggak usah negor aja supaya tidak terjadi pertengkaran. Kles, ya. boleh-boleh aja. Asal di batin ini nggak ada dendam. Ya. Yang salah nggak negor karena dendam, itu yang salah. Ya. Kalau perlu, kalau duit punya, pindah rumah aja susah-susah amat sih. Ya kan? Iya. Cuman kalau kakak punya ya repot. Ya udah bertahan di situ kenapa adanya. Iya gitu ya. Oke baik, sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim langsung boleh bertanya, silakan. Yang mau bertanya, ya silakan Bu, tolong mic-nya ya. Assalamualaikum. Boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nurbia dari Majelis Taklim Tanjilul Huda Ciganjur. Mangga. Mau bertanya, Ma, Ya kan? ini bagaimana menyikapi tetangga yang menjolimi kita? Ya. Makasih. Zoliminya seperti apa maksudnya? Misalkan kita sampah gitu, taruh Ya. di depan rumah gitu. Oh iya, Eh, sering aja. gitu ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 perintah Nabi kepada kita. Ayyafu amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man qata'aka. Memaafkan orang yang zolim kepada kita. Memberi sesuatu orang yang pelit dengan kita. Menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan dengan kita. Sezolim bagaimanapun orang, yang penting kita nggak zolim. Kalau dia buang sampah rak depan kita, ambil sama kita. Atau kita ngomong, Bu maaf ya Bu.
ini sampah ibu, jangan dikalamin saya. Atau kalau misalnya Anda punya tetangga yang menyaksikan, lihatin tuh Bu, tetangga kita begitu kelakuannya. Biar nggak hanya Anda yang negor, orang lain pun ikut negor. Biar dia malu. Kecuali kalau dia tidak punya rasa malu. Tapi itu kan daun jambu ibu jatuh ke tempat saya sapuin Nah taruh ibunya ibu. kagak tahu diri. Bener yang punya rumahnya, yang punya pohon jambu. Tebang aja yang ke halaman kita. Ngapain susah-susah. Nah, itu Bu, siapa tahu sampahnya emang dari rumah kita gitu. Iya. Nyampah di rumah dia. Ya itu Gitu. bener, balikin sama dia. Iya. Kalau ada pohon menjuntai ini mah ke halaman orang lain. Tebang. Tebang. Batang yang ke halaman orang lain, hak orang lain. Halaman orang lain, tebang yang ke rumah dia. Atau kalau dia berbuah, hak orang yang punya tanah. Wah. Yang punya Oke, tanah Bu. yang ngejuntai pohonnya ke sana. Baik pemirsa, sebelum Anda menyaksikan ibu-ibu di sini bertanya, kita akan persilakan dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ito. Saya mau cerita nih Ma. Saya punya 2 tetangga yang saling sirik-sirikan. Yang satu beli motor, ikut beli motor. Yang satu beli kursi baru, ikut beli kursi baru. Saya ngeliatnya kadang-kadang jadi risih nih Ma. Bagaimana caranya ya Ma supaya mereka tidak saling sirik-sirikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masito punya tetangga deh. Iya, Satu beli kursi, satu beli barangkali yang satu udah niat mau beli kursi keduluin. iya. Dapat duitnya bareng jadi beli. Nah, kalau emang itu yang terjadi tidak bermasalah. Tapi seandainya di hati mereka ada iri. Wah, masa dia aja yang kerjanya di situ bisa kebeli kursi sekian, gue kagak, dia beli. Nah itu artinya setan. Karena yang namanya setan tidak mau ketindihin orang lain. Maunya dia yang paling hebat. Sombong orang tadi. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Anda lihat surat Luqman ayat 18. Wala tuso'ir hoddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berpaling muka dengan orang lain karena sombong merasa hebat. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Apa yang kita sombongin. Jadi kalau Anda menghadapinya bagaimana? Ya Anda bilang saja. Jangan terlalu mikirin apa yang orang miliki. Syukuri apa yang kita miliki. Biasanya mereka bersaingnya dengan yang tidak sehat. Itu persaingan karena didorong oleh setan. Jangan Anda ikut-ikutan. Berikan nasihat kepada mereka. Mereka biar dengerin nih acara kita tiap pagi. Mudah-mudahan sadar bahwa umat Islam tidak boleh bersaing. Kecuali fastabiqul khairat dalam kebaikan dan ibadah. Itu yang diperbolehkan dalam Islam. Kalau ada tetangga yang seperti itu mah, ada yang beli kursi satu kita lihat, oh buru-buru kita kreditin kursi ke tetangga berikutnya. Ah gitu. Ambil, itu boleh nggak mah kira-kira? Boleh, tukang kreditnya girang. Iya, kayak gitu. Aturan sepasangnya 2 pasang. Jadi 2 pasang gitu ya. Malahan kalau tukang kreditnya begini, Iya. tuh si Anu beli, itu jahat tukang kreditnya, ma panas, ngipas-ngipasin. Iya, begitu ya. Oke, Emang baik. kreditin kursi ada? Saya enggak. Ya, saya coba ngeriditin panci aja nih dari kompor. Ambilnya dari kompor cawang, ya. Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Silakan, Bu. Mana? Nih macan hijau. Ini macan coklat dulu deh. Macan coklat. Iya, silakan macan hijau. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Mangga Ya. Bu Rita. Saya biasanya seperti ini ya, melihat ya, kita sudah baik sama tetangga, sudah istilahnya berusaha untuk kita tetangga yang baik gitu. Tapi mereka masih melihatnya, kok ini siapa sih lu gitu. Iya. Bu Itu Inta, ya. sikap kita harus seperti apa Mama? Ya. Ya. Terima kasih, itu aja. Iya. Sikap kita harus tetap baik dengan mereka. Apapun yang terjadi karena manusia itu bawa tabiatnya masing-masing. Ada tabiat orang itu ya, termasuk diri kita, lihat diri kita. Satu, biasa aja. Siapapun dia, tabiatnya biasa. Ada orang yang super, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Siapapun pengen menghargai dia. Kalau ada orang yang merasa melecehkan, dia akan tersinggung perasaannya. Ada orang yang rendah diri. Nah, kita yang di tengah-tengah. Seandainya Anda bertemu dengan orang, siapa sih lu? Biarin, tunjukkan kepada dia. Saya orang yang baik, saya orang yang manis, saya orang yang biasa-biasa. Jangan kita samaannya. Gue gitu loh. Itu sama gilanya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Anda lihat dalam surat Al-Isra 37, wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikul arda walan tablugul jibala tula.
Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung, kata Allah. Jadi biarkan saja, biarkan dia jalan dengan congkak, dengan sombong. Yang penting saya tidak neko-neko, berdoa sama Allah, biar dia disadarkan oleh Allah. Itu yang paling baik, Bu Rita. Iya, begitu Ibu Nita.